Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silakan rapikan tempat duduknya dan jika ada sampah tolong dibuang dan siapkan alat-alat perlengkapan untuk belajar yang hari ini. Silakan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua? Alhamdulillah baik Pak. Sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita belajar, Bapak ada satu permainan supaya kita lebih semangat untuk belajar ya. Jadi semuanya berdiri. Jadi kita ingin ice breaking sebentar. Jadi ice breakingnya yaitu ikuti Bapak ya. Jadi yang pertama yaitu kalau Bapak bilang tepuk satu kali, tepuknya satu kali ya. Kalau dua kali, tepuknya dua kali. Kalau Bapak bilang tepuknya lepas, berarti tepuknya lepas. Nah, jadi kita mulai ya. Tepuk satu kali, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk lepas. Nah, ya silakan duduk. Nah, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang materi tata cara bagaimana cara praktek cara nikah itu. Nah, apa kalian sudah ada yang bisa mempraktekannya? Alhamdulillah sudah bisa semua ya. Jadi tujuan kita pada mata pelajaran pada hari ini yaitu untuk mengetahui makna tujuan nikah. Jadi kita itu harus tahu makna-makna tujuan nikah kita itu dan hukum-hukumnya. Nah, di antara anak-anak ada yang sudah tahu hukum nikah dan makna nikah itu apa? Baik anak-anak, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu materi kita yaitu yang pertama makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jamu atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut syariat Islam. Yang kedua, hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Yang ketiga yaitu tujuan nikah. Secara umum, tujuan nikah pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Secara umum, tujuan pernikahan dalam Islam dapat diuraikan sebagai yang pertama untuk memperoleh kebahagiaan, yang kedua untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik anak-anak, Bapak ingin bertanya, ada yang sudah tahu apa hukum nikah?
Ya, Catur, apa Catur? Wajib, Pak. Nah, setelah itu ada yang tahu yang lain selain wajib? Ya, baik. Sepertinya kalian kurang fokus ya. Maul jangan main HP terus ya. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya marilah kita menonton video pembelajaran ini. Silakan anak-anak ditonton. Manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menguatkan untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang solih-solihah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih bersepakat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Baik anak-anak, setelah menonton video pembelajaran, apakah kalian sudah paham dengan penjelasan yang ada di video pembelajaran tersebut? Insyaallah paham, Pak. Paham semua ya, alhamdulillah. Nah, sekarang jika sudah paham, Bapak ingin membagi kelompok kecil, yaitu yang pertama kelompok 1 dan kelompok 2, untuk mempresentasikan kelompoknya nanti tentang video pembelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, setelah ini kalian diskusikan kelompok kalian dalam waktu 10 menit. Waktu Bapak mulai dari sekarang. Baik, anak-anak, waktu kalian sudah habis. Jadi Bapak meminta kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2 mempresentasikan hasil kerjanya. Dimulai dari kelompok pertama, dari Catur, silakan. Baik, hasil dari diskusi kami itu tentang makna pernikahan dalam Islam. Nah, untuk kata nikah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jumu'ah atau bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad dan dilakukan menurut hukum syariat Islam. Wih, sudah baik sekali ya, bagus, mantap. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan kelompoknya, silakan. Baik. Tujuan nikah yaitu ada 3. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang kedua yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagus, Maul, berikan tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi anak-anak, alhamdulillah kalian sudah paham semua dengan materi yang telah Bapak berikan di video pembelajaran tadi. Nah, jadi makna pernikahan dalam Islam itu bisa berasal dari bahasa Arab. Nah, yang bahasa Arab itu ya berarti al-jamu atau bertemu atau berkumpul. Nah, jadi menurut istilah itu nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama. Nah, selanjutnya yaitu tuh hukum nikah. Hukum nikah menurut sebagian besar ulama itu adalah mubah. Artian boleh dikerjakan ataupun tidak, ataupun boleh ditinggalkan. Jadi hukum nikah itu bisa berubah menjadi wajib, menjadi sunnah, makruh dan haram. Yang terakhir, tujuan nikah. Secara umum tujuan nikah itu untuk memenuhi hajat dan memiliki keturunan, dan untuk yang paling sering kita jumpai yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang masih ingat dengan penjelasan Bapak tadi, nikah itu ada berapa hukumnya? Saudara catur? Ada Yang pertama sebutkan satu, mubah, Pak. mubah. Terus ada yang mau jawab lagi? Ya Pak, Ya silakan mohon. wajib Pak. Ya wajib. Selain wajib, ada pun sunnah. Nah selain itu banyak lah yang lain-lain. 3. Nah, anak-anak, apakah kalian tadi dalam proses pembelajaran ada kendala dalam menerima pembelajaran? Ada Pak, Ya, mohon, apa mohon? video pembelajarannya kurang terlihat jelas Pak, karena buram. Oh, iya ya, berarti nah nanti lain kali Bapak perjelas ya, soalnya tadi jaringan lagi lelet juga. Maaf ya, untuk semuanya minggu depan Bapak koreksi lagi. 3. Baik anak-anak, setelah ini Bapak ingin memberikan kalian tugas yang mana kalian mengerjakan soal PG dari halaman 1 sampai halaman 5. Nah itu dikerjakan di rumah ya, minggu depan kita koreksi. Nah kebetulan jam pelajaran Bapak sudah habis. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.